Okay. Delta. Okay. Please choose someone else, Mr. Rizky. Mr. Rizky. Eh, Mr. Rizky tadi udah ya. Choose someone else, Mr. Rizky. Halo, halo. Can you hear me, Mr. Rizky? Would you please someone else? Choose someone else. Ini ada. Halo? Cek, cek, one, two, three. Oke, apa? eh yang belum siapa sih? Miss Felicitas, apakah sudah bisa mendengar suara saya? Cek, one, two, three. Oke, lihat kedengaran suaranya. eh Siapa ini? Tadi Miss Rizky Devsvianto ya? Iya, Coach. Nah, sekarang ada Miss Rizky Amelia. Ada nggak? Ya, ada. Ya, silahkan. Jawabannya apa, Miss Rizky Amelia? B, 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 Kurang-kurang kedengaran B, suaranya. B, B, Di Delta ya? B, B. Oh, Bravo. Oke, silahkan pilih yang lain, Miss Rizky Amelia. Miss Leonita. Miss Leonita. Halo, Miss Leonita. Can you hear me? Halo, Miss Leonita. Yes, sir. Ya, nih, tanya nomor 19. Yes, sir. Bravo atau Delta? Delta. Delta. Silahkan pilih orang yang terakhir untuk paket ini. Ya, Siapa ya? Adin, sir. Hah? Adin. Adin. Adin tuh siapa ya? Videonya Adin. Oh, iya. Oh, Miss Ridya Nur Adin. Oke. Miss Ridya Nur Adin, you are given the opportunity to answer the last questions. Maybe. Mari kita lihat. Ya, ini hasilnya 16 correct, 4 incorrect. Nah, ini correct ya. Nomor satu di itu skill satu. Setiap kalimat harus punya subjek dan verb. Udah betul ya. Ya, John Butterfield itu subjeknya, setup itu kata kerjanya John Butterfield men-set up Southern Overland Mail Company with two stagecoaches in 1858. Nah, mendirikan perusahaan yang namanya Southern Overland Mail hanya dengan dua stagecoaches. Stagecoaches itu kan dokar kalau nggak salah, dokar zaman dulu. Nah, tapi but even though you don't know some words, the most important thing is you have to know the subject and verbs. That is enough. You don't have to understand or know all words. What you have to do is to understand
which one is the subject and which one is the verb. Kemudian skill 4, hati-hati sama present participle, hati-hati sama bentuk ing, karena itu tidak selalu kata kerja. Dan ini benar. Ya, piercing di sini bukan kata kerjanya, ini subjeknya radiasi, piercing itu bukan kata kerjanya adalah is. Ini LDR ya, radiation piercing the atmosphere is the cause of tanning and burning in humans. Radiasi yang menembus atmosfer adalah penyebab dari kulit tan itu kan, and burning in humans. Kebakaran kulit pada manusia. Atau hitam atau jadi tan ya. Number 3. Coach, Ya, ya gimana Miss Nurma? what is a present participle? Present participle itu bentuk ing. Oh, Bentuk ing. Jadi bentuk ing itu ada yang jadi kata kerja, ada yang jadi kata sifat. Demikian juga dengan past participle. Past participle itu bentuk ketiga. Kayak verb 3 gitu. Tapi tidak selalu verb sih. Bisa jadi kata sifat juga. can you please back to the previous? This one. Yes. Nah, ini present participle-nya. Ini bentuk ing-nya. Kenapa jadi fokus? Karena ini seringkali disalahpahami sebagai verb. Sementara verbnya adalah is, LDR, dengan radiation sebagai subjek. Subjeknya radiasi, verbnya is, bukan piercingnya itu. Karena piercing itu artinya kata sifat. Karena menerangkan kata benda, yang artinya yang menembus. Jadi yang itu bukan kata kerja. Walaupun yang menembus kelihatannya kata kerja ya, tapi kalau ada unsur yangnya ya berarti bukan kata sifat. Berarti bukan kata kerja. Jadi ing tidak selalu kata kerja. Ing itu akan jadi kata kerja kalau misalnya is ini ada di depan. The radiation is piercing. Nah, itu baru kalau ada kata kerja di depannya. Tapi ini bukan ya. Begitu Miss Rizky. Nurma coach, Nurma coach. Oh, Miss Nurma, sorry. Saya salah orang. Begitu Miss Nurma. Halo, Yes, halo. Oh ya. coach. Kemudian nomor 3, hati-hati sama object of preposition. Object of preposition itu kayak kata benda. Seperti subjek, tapi kalau depannya ada of-nya, to-nya itu bukan subjek. Seperti ini. Betul. Nah, subjeknya adalah the actual vibrations. Itu. Sementara earthquake itu bukan subjeknya. Karena ada during, ada preposisi di depannya. Itu bukan subjek. Jadi earthquake bukan subjek. Sementara vibration lah yang merupakan subjek. Dan kalau misalnya subjek ini earthquake, maka rancu. Tidak cocok karena R itu jamak earthquake 1. Apalagi ada N-nya. N itu penanda tunggal. Yang betul adalah yang vibrationsnya ini. Jadi bibit bobot bebetnya harus diperhatikan. Ini jamak berarti R. Skill nomor 4 tuh skill 3, hati-hati dengan apositif, hati-hati dengan penjelas subjek. Itu ada di PDF-nya ya. Nah, ini dia. Coach, Ya. boleh agak pelan-pelan dikit coach, ada yang ketinggalan masih beberapa. Oh, ketinggalan. Oke, Ya. sampai mana? Yang 3 tadi masih Masih kan? lebih pelan dikit lah coach. Oke. Ini adalah benar. Mana subjeknya? Vibrations. Ingat ya, vibrations. Sorry. Nah, subjeknya adalah vibration, bukan earthquake. Kadang orang terjebak earthquake itu subjek, R itu verb. Kalau mencari kata kerja lebih gampang sih. Asal tahu to be itu kata kerja, pasti, oh itu kata kerja. Nah, ini kata kerjanya R. Tapi earthquake itu bukan pasangannya, bukan subjeknya. Lagian ini earthquake itu kan tunggal kan. Tidak mungkin kata kerjanya jamak seperti ini R. Dan yang paling penting
kata earthquake ini di depannya ada preposisi during. Preposisi itu apa? Preposisi itu ya Berapa? kata depan. Kayak in, Oh, at, belum. on, after, during. Nah, seperti itu. Kita akan belajar preposisi itu nanti di skill ke depan. Tapi intinya preposisi itu yang kata-kata kecil seperti itu ya, in, at, on, dan sebagainya. Coach, Termasuk, tanya coach, ya, itu during an earthquake er- berarti dia sebagai kata keterangan situ ya, keterangan ya, and sebagai verb-nya. object of preposition. Oh, oke, istilahnya object of preposition ya. Ya, jadi intinya object of preposition bukanlah subjek. Hati-hati, karena sering disalahartikan sebagai subjek. Skillnya Karena dia pengen, kata karena dia kata benda ya, earthquake itu ya. ya, gue kata benda. Oke. Walaupun sama-sama kata bendanya ya. Subjek itu kata benda, objek itu kata benda, tapi subjek sama objek kan beda. Mhm. Oke, Nah, coach. di sini kan ada kata benda satunya lagi tuh, vibration. Dan vibration ini tidak di depannya tidak ada preposisinya ya. Berarti itulah subjeknya. Dan vibration sendiri jamak dan cocok dengan are. Seperti itu. Dan ingat the bukan preposisi ya. The, an, itu bukan preposisi. Itu artikel namanya. Kayak dalam bahasa Indonesia si atau sang seperti itu. Oke? Untuk Coach, tahap izin ya, boleh dijelasin nggak mungkin nanti ya. selanjutnya? Misalkan kenapa yang A nggak bisa, kenapa yang C nggak Oh, bisa gitu. kalau yang A tidak bisa. Mungkin selanjutnya aja yang biar paham. Oh, caranya begitu ya? Kenapa A nggak bisa, kenapa C Iya, nggak bisa ya? iya Oke. betul. Kalau A nggak bisa ya karena ini kita harus tahu mana kata benda, mana kata kerja. Ini kan kata kerjanya sudah ada. Ya berarti kita hanya cari subjek saja. Sementara A itu tidak ada subjeknya di sini. Tidak Iya. ada kan? Sementara vibrate itu kan kata kerja. Kan kata kerja sudah ketemu di sini. Are. Jadi misi kita adalah mencari subjek dari are ini. A tidak sama sekali mengandung subjek. Tidak ada kata benda di sini. Hanya kata kerja aja vibrate. Yang C itu ada subjeknya, betul, vibrations. Tapi kenapa ada kata kerja di sini? Kan kata kerjanya are sudah. Ingat di tombol tidak boleh ada yang jomblo. Kalau kita pilih C, maka are ini akan jadi jomblo. Nggak bisa jadi kalimat ya. Ini betul vibration ada kata benda di sini. Tapi kok ada from-nya? From itu preposisi, kata depan. Tidak boleh. Ini nanti sama pelanggannya kayak yang ini, yang earthquake ini kan ada preposisi depan. Ini vibration ada preposisi depan. Tidak boleh juga. Yang paling bisa adalah yang ini, actual vibrations. Seperti itu. Coach yang C itu juga happen-nya sebagai kata kerja bisa kan? Iya, kata kerja bisa, tapi sudah ada are. Jomblo nanti, are nih. Tidak boleh ada dua kata kerja Iya, atau tidak dalam bisa. satu kalimat. Jadi Tidak bisa. cuman boleh subjek sama verb satu aja. Iya, kecuali bisa Kecuali juga kalau subjeknya kalau dua, verbnya dua gitu ya. subjeknya satu boleh, verbnya lebih dari satu boleh, tapi harus berderet-deret. Kayak saya makan, mandi, dan minum. Nah, I eat, take a bath, and drink. Seperti itu, berderet-deret, satu deret gitu. Kalau ini kan nggak berderet-deret, ini di dipisahkan dengan beberapa kata seperti itu. Jadi ini happen tidak boleh ada karena vibration sudah punyanya R. Kita misinya mencari subjek dari R. Ini bisa benar subjeknya, tapi kenapa ada happen di sini? Tidak bisa. Begitu Oke, Coach. cukup jelas ya? Halo, halo, halo. Minta konfirmasinya. Iya, Coach. Yes, Oke, coach. kita iya. Ini A positif. Ingat A positif itu penjelas subjek. Bentar dulu. Nah,
Kita lihat di sini, ini benar ya. Nah, subjeknya adalah Carilons. Ini yang hilang subjeknya. Ini agak-agak strukturnya sudah mulai kompleks karena kalimat ini didahului oleh object of preposition. During itu preposition, Middle Ages itu objeknya. Jadi seperti yang saya katakan tadi, tidak bisa memungkinkan subjek itu nggak selalu di depan. Kadang-kadang object of preposition itu ada di depan. Kemudian di sini ada koma, ada koma juga, itu suatu pertanda juga. Ada koma lagi sebetulnya di sini koma sama di sini juga koma. Nah, saya akan kembali ke PDF. Nah, lihatlah koma itu bisa menjadi pertanda. Nah, koma itu ada dua koma, berarti di tengah-tengahnya ada penjelas subjek. Berarti setelah koma yang kedua itu biasanya kata kerja. Seperti itu. Jadi ya positif itu bisa seperti ini strukturnya atau bisa paling depan. Kalau paling depan komanya satu. Ini tapi seperti yang saya sudah ingatkan, apositif itu penjelas subjek. Saya akan kembali ke sini. Nah, ini yang kita bisa tangkap adalah kata kerjanya. Karena yang biasanya paling bisa terlihat itu kata kerjanya. Karena kalau subjek itu kan kata benda, sementara kata benda itu bisa jadi subjek, bisa objek juga bisa. Nah, ini became sudah ada di sini, became alias menjadi kata kerja ya. Berarti yang kosong ini pasti subjek. Nah, subjek. Dan kita bisa pastikan large sets of bells with as many as 70 bells itu A positifnya. Karena dia menerangkan yang kosong di sini, menerangkan si Carilon itu. Dan sets berarti jamak ya, berarti Carilons. Seperti itu. Kenapa tidak A? A itu object of preposition karena ada with-nya. Kenapa tidak B? Carilons are ada verb di sini sudah ada became. Demikian juga Carilons have sudah ada became di sini. Sementara yang kita butuhkan hanyalah Carilons karena verbnya sudah ada became di sini. Begitu? Apakah cukup jelas? Carilons itu semacam lonceng ya. Selama abad pertengahan, Carilons. Apakah Carilon itu? Large sets of bells with as many as 70 bells. Jadi kumpulan lonceng. Itu menjelaskan Carilons ya, itu ya. Kemudian kata kerjanya. Pertama kali menjadi kata kerjanya popular. Halo, apakah cukup jelas di sini? Yes, Coach. Oke. Skill 5. Ini benar. Nah, ini juga ya. Ini juga tentang positif. Ini ada 2 koma. 1, 2. Di depan sudah ada subjek. Kenapa saya pastikan subjek? Karena tidak ada preposisi yang di depannya ya. Berarti T-plan ini pasti subjek. Ada 2 koma. Kita bisa pastikan kalau ada 2 koma seperti ini, maka setelah koma yang kedua itu adalah kata kerjanya. Sama seperti ini strukturnya. Jadi setelah koma itu pasti kata kerjanya. Jadi yang kita cari di sini yang kosong pasti kata kerja. The need for bukan kata kerja. The need itu kalau ada the itu pasti kata benda. Ada the pasti kata benda. It needs, ya needs-nya itu kata kerja tapi ada it-nya. Sementara subjek sudah ada plan. To need hati-hati. To itu bukan kata kerja. Sama sebagaimana juga ing
Ing itu belum tentu kata kerja. To sendiri bahkan bukan kata kerja. Hati-hati, jangan anggap to itu sebagai kata kerja. Kalau dihilangkan justru jadi kata kerja to-nya ini. Needs satu-satunya kata kerja di sini yang merupakan verb dari plan dan plan adalah tunggal. Prone di sini bukan kata kerja ya, karena ini artinya yang dipangkas kalau nggak salah. Oke, cukup jelas di sini. Cek, satu, dua, tiga. Cukup jelas ya. Coach itu kan ada 3 koma ya coach. Itu 2, 3. Mana? Nah, Oh ya, ada satu, mm, dua, tiga. kalau Mm-mm. koma pertama kedua kan itu positif ya. Terus Ya, yang ketiga itu setelah koma itu kata keterangan aja berarti. itu merupakan karena kata sifatnya itu ada dua. Ini kan kata bendanya climate kan. Hmm. Iklimnya punya status. Status yang pertama adalah dia mild. Yang kedua adalah semi-tropical. Jadi ada dua kata sifatnya. A mild semi-tropical climate. Seperti itu. Hmm. Young and dangerous person. Nah, juga bisa juga. Young, dangerous person. Juga bisa seperti itu. Ini artinya deretan kata sifat. Jadi iklim yang lembut ya, ringan dan semi-tropis. Semi-tropis dan ringan. Berarti sedikit banyak harus tahu artinya juga ya coach ya kayaknya coach. Kalau nggak tahu mild semi-tropical climate pun nggak masalah. In which to grow, Puan sendiri banyak yang nggak tahu. Tapi yang penting bisa mengidentifikasi mana subjek semana verb. Ini kita bisa identifikasi plan sebagai subjek kan tidak ada preposisi di depannya. Berarti pasti subjek. Kemudian kita baru saja belajar bahwa kalau ada dua koma, nah berarti di antara dua koma itu kan merupakan apositif dari plan atau penjelas dari plan. Walaupun kita nggak tahu evergreen shrub fern ini nggak tahu apa, tapi yang pasti setelah subjek ada dua koma, setelah koma yang kedua pasti verb. Maka kita, dan itu kosong, maka kita bisa pastikan yang kosong itu adalah kata kerja. Nah, kalau ini kata kerja tinggal cari aja A, B, C, D ini yang kata kerja mana? A, the need. Bukan. Karena ada the berarti kata benda dia. It needs bisa, tapi it-nya harus hilang. Karena it-nya kan needs sudah punya plan, jadi nggak perlu it lagi. Yang C, to need itu bukan kata kerja, karena ada to-nya. Ya, satu-satunya yang apa yang bisa adalah yang D. Seperti itu. Jadi yang penting fokus pada subjek dan verb-nya. Dan biasanya subjek sama verb itu kata-kata yang sudah umum dipahami. Kayak plan sama needs. Seperti itu. Begitu, Mister Bagus. Yes, thank you coach. Terus nomor 6 ya, ini A positif lagi. Nah, sama juga ya, lihat ini dua koma ya. Berarti yang di antara dua koma ini adalah penjelas subjek. Berarti ini kita bisa author, penulis, berarti orang ya. Dan setelah koma yang kedua, itu adalah ada kata kerja double. Kita nggak tahu apa itu double, tapi kita tahu pasti setelah koma ada kata kerja double. Dan itu ada kata kerja di situ double. Subjeknya pasti adalah seorang manusia dan subjek itu tidak perlu embel-embel yang lain seperti preposisi. Berarti to ini salah. Edgar Allan Poe was juga salah karena sudah ada kata kerja double di sini. Yang D juga ada for preposisi tidak boleh. Yang kita butuhkan adalah subjek saja. Edgar Allan Poe. Seperti itu. Nah, ini. Author di sini adalah
penjelasnya ya. Jadi yang biru ini merupakan kata kunci. Other, oh manusia. Devil, oh ini kata kerjanya. Kalau manusia berarti ya ini Edgar Allan Poe dan subjeknya ya. Nomor 7, skill 4. Hati-hati dengan present participle atau bentuk ing. Nah, ini humans pasti subjek ya. Kita pastikan living hati-hati bukan kata kerjanya karena nggak ada to-be-nya ya. Ing tanpa to be bukanlah kata kerja, melainkan yang humans yang hidup di high elevations. Titik-titik berarti titik-titik itu kata kerja itu. Nah, ada adjust, ada to adjust, ada adjustment, ada adjusting. Ing bukan. Di adjustment pasti kata benda, bukan kata kerja. To adjust juga bukan, ya satu-satunya adalah yang adjust. Manusia yang hidup di ketinggian, ya apa ya, beradaptasi atau menyinkronkan lower level of the oxygen in the air by producing red red blood apa ini? Corpuscles. I don't know what is that. Intinya mereka beradaptasi dengan cara memproduksi red blood ini. Tapi intinya subjek sama verbnya itu. Human sama adjust. Nah, Coach, ya. cintanya Mm-mm. itu kalau humans living tuh berarti kayak ini ya, humans who is living gitu ya. Kayak Betul. tapi who is-nya dibuang tuh disingkat jadi Iya. living aja. Iya, tapi itu skill selanjutnya. Belum belum saya terangkan itu. Itu nanti aja. Oke, Ya. coach. Ya, humans living ya, itu humans who live bisa, who is living juga bisa tapi direduksi. Nah, itu humans living. Kenapa ada seperti itu ya supaya singkat. Humans living in the high elevations adjust to the lower level of the oxygen in the air by producing more red blood core. I don't know how to pronounce it. Oke, kita lihat di sini no skill 1 ya, nomor 8. Ya, ini. By 1870. Coach, Ya, eh, penjelasan kenapa yang lain nggak masuk tadi belum? oh belum. Oh iya ya. Adjust kata kerja. To adjust bukan kata kerja. Adjustment itu kata benda. Penyinkronan. Adjusting juga bukan kata kerja. Satu-satunya yang kata kerja ya adjust. Kan subjeknya sudah ada. Tinggal kata kerja aja kan. Satu-satunya yang kata kerja yang ini. Ini bukan, ini bukan, ini bukan. To Kalau adjust bukan kata kerja ya, coach. Apa? To adjust. To Bukan. To adjust itu bukan kata preposisi. kerja ya. To jangan anggap to sebagai kata kerja. Jadi apa tuh kalau to adjust berarti? Terus Itu nanti kayak seperti ini. I know, I don't know how, uh, I don't know to adjust myself. Mana verbnya? Kalau saya katakan I do not know to adjust this machine. Yang kata kerjanya pastilah bukan to adjust, tapi know-nya itu. Mhm. Nah, jadi to itu kayak ekornya aja. Yang kita cari itu adalah kepalanya. Jadi to itu kayak ekor itu. Seperti itu. Jadi kata kerja yang dicari kata kerja yang kepala, yang di depannya itu. Kalau to itu pasti dia letaknya di ekor. Jadi dia bukan kata kerja utama. Oke, kita ini skill 8. Coach, Ya, ya, ya. you didn't understand why to Mm-mm. adjust is not verb. Itu cuma ekor saja. How to menentukan mana ekornya, mana kepalanya? Kalau
Oh, kepalanya itu seperti ini. I don't know to adjust myself. Nah, berarti kata kerjanya yang to apa yang no? No. No, lah itu. Jadi apapun itu, kalau ada to, itu bukan kata kerja. Anggap aja bukan kata kerja karena to pasti letaknya di belakang. Kayak ekor gitu. Yang kita fokuskan adalah kepalanya. Kayak no to adjust. Berarti no-nya itu yang kan. Sementara to itu pasti letaknya di belakang. Di depannya mesti ada kata kerja. No to adjust. eh, I love to live in Semarang. Yaitu love-nya itu justru. Oke, got it, Coach. Oke. Yang nomor 8. Ini ada preposisi ya. By. Berarti 1870 ini bukan subjek. Justru over 30 nation. 30 nation-nya ini yang merupakan subjek. Karena ini sudah subjek, berarti yang dicari kata kerja. Nah, mana kata kerjanya? Isu bukan kata kerja, issuing juga bukan. They issued-nya kata kerja, tapi ada they-nya di sini, nggak perlu. Maka yang betul adalah were issuing. Ingat, ing, tidak semua ing kata kerja, tapi kalau sudah ada to be-nya seperti ini, were, maka dia akan menjadi kata kerja. Were issuing. Seperti bentuk, ini bentuk past continuous ya ini ya. To be plus ing pasti kata kerja. Entah itu is issuing, or issuing, atau were issuing seperti ini. Cukup jelas ya? Nomor 9. Skill 5. Skill 5 tuh hati-hati sama bentuk ketiga. Yang artinya yang tapi yang pasif. Yang di atau yang ter. Nah, ini kan ada subjek kan di sini. Statue of Liberty itu object of preposition. Hati-hati. Statue-nya itu yang subjek. Terus ada dua koma. Satu, dua. Berarti di sini ada kata kerja. Nah, berarti kita cari kata kerja. Dan hati-hati sama bentuk tiga. Completed itu seakan-akan kata kerja, tapi bukan. Kenapa? Karena tidak bisa subjek sama koma satu, kemudian verb tidak mungkin. Kecuali kalau subjek dua koma baru verb. Satu itu alasannya. Dua, statue kan patung. Completed. Hati-hati completed. Kalau Anda anggap completed ini sebagai verb, berarti dia akan verb 2, bukan verb 3. Karena ingat, nah ini misalnya mungkin Anda sering bingung karena verb 2 sama verb 3 itu hampir sama kan? Ada yang seperti contoh complete ini kan verb 1, verb 2-nya completed, verb 3-nya completed. Bukankah begitu? Ini Iya, saya Coach, betul. Nah, bagaimana caranya membedakan completed verb 2 sama completed verb 3? Ini saya di kolom chat ya. Verb 2 itu pasti masa lalu. Verb 2 pasti bermakna aktif. Verb 3 bisa masa ini atau dan bisa masa lalu. Hati-hati, verb 3 itu bisa masa kini loh. Verb 3 artinya pasti pasti bermakna pasif. Dan yang paling penting ini yang harus dipahami, verb 3
tidak mungkin berdiri sendiri tanpa to be atau kata kerja bantu. Nah, nih. Nah, sekarang kita cocokkan dengan pengertian tadi. Statue sama completed. Ini bukan verb 3 karena verb 3 itu pasti ada to be-nya, itu entah was completed, is completed, has been completed. Ini completed berdiri sendiri. Berarti kita pastikan itu verb 2. Nah, kalau verb 2 itu kan pasti aktif toh maknanya. Tidak mungkin pasif. Verb 3 itu maknanya pasif, sementara verb 2 itu aktif. Nah, apakah logis statue itu patung itu menyelesaikan? Tidak mungkin. Berarti patung yang, hati-hati ya. Kalau verb 3 berdiri sendiri itu bukan kata kerja. Itu artinya yang. Patung yang diselesaikan di Paris. Nah, berarti bukan. Bukan kata kerjanya. Berarti patung ini harus punya kata kerja lain. Yang di in somewhere else. There must be the verb of the statue. Which is ini yang di was unveiled. Unveiled itu verb 3 kita pastikan karena verb 3 harus ada to be-nya di depan. Was unveiled. Di apa ya? Di kayak peresmian, kalau peresmian sesuatu itu kan kayak monumen itu kan apa dibuka pakai kain dulu. Nah, disingkap. Nah, patung Liberty yang diselesaikan di Paris tahun 1884 diresmikan atau disingkap ya, anggap aja diresmikan ya. Diresmikan di pelabuhan New York tahun 1886. Berarti was unveiled inilah kata kerjanya. Ini kata kerja. Yang lain bukan kata kerja. Ini bukan. Ingat, the itu pasti kata benda. Berarti bukan ya. To bukan. It unveiled jelas nggak mungkin. Karena ada it-nya. It itu subjek. Sebenarnya sudah punya statue. Apalagi unveiled di sini kalau kita pilih kita ini unveiled itu kan berarti kan tidak ada to be-nya kan. Artinya berarti itu verb 2. Kalau verb 2 berarti aktif. Tidak mungkin juga. Jadi ingat kita bisa memastikan ed di sini verb 2 atau verb 3 dengan cara membandingkan dengan subjeknya. Itu statue, mosok, menyelesaikan. Nah, berarti ini bukan kata kerja. Kata kerja di tempat lain yaitu ini D. Completed di sini artinya yang diselesaikan. Berasal dari kata which is completed. Seperti itu. Tapi ini sudah direduksi, tapi itu skill besok ya. Nah, cukup jelas? Halo, halo. Cukup jelas ya? Kemudian nomor 10, skill 3. Nah, ini juga benar. Red Ribbon Week, subjek, 2 koma. 2 koma ini kan kata positifnya ya. Menjelaskan Red Ribbon Week, a national campaign to keep young people from using drug. Kampanye nasional dalam rangka untuk menjaga orang-orang menggunakan narkoba. Itu penjelas dari Red Ribbon Week. Nah, ini ada 2 koma, pasti setelah koma yang kedua kata kerjanya. Nah, mana yang kata kerja di sini? Satu-satunya adalah yang C, takes. Dan cocok dengan week ya. Tunggal berarti kata kerjanya pakai S. Tapi kalau sini sudah S, kata kerjanya nggak pakai S. Sama kayak guru Anda dulu menerangkan Dewi Ayu nggak suka S. He, she, it suka S. It ini kan, week ini kan it, maka pakai S, takes. Yang lain nggak ada taking tanpa to be, bukan kata kerja. Annually nggak ada kata kerja plus, A juga nggak ada. Jadi yang C, satu-satunya kata kerja. Kemudian nomor 11. Ini juga benar. In triathlon, di lomba triathlon,
bukan subjek ya ini ya. Sudah ada ini ya, jelas bukan subjek. Ini ada bike, ada run. Nah, tadi seperti yang saya katakan, satu subjek itu bisa banyak kata kerja asal kata kerjanya itu berderet-deret. Nah, ini contohnya. Nah, athletes itu subjeknya, verbnya ada 3, berderet-deret. Swim, berenang, bike, bersepeda, run, berlari. Di lomba triathlon, para atlet itu berenang, bersepeda, dan berlari. Kenapa nggak A? A itu hampir benar tapi salah. Kenapa? Karena kata kerjanya nggak pakai S. Run, bike. Ini kenapa pakai S? Swims. Harus paralel, harus sama ya. Run tanpa S, bike tanpa F, S. Demikian juga sebelumnya swim harus nggak pakai S. Dan kalau nggak pakai S berarti subjeknya jamaan athletes. Ini A kurang tepat. Yang C, swim athletically lah mana subjeknya? Yang D, the swimming athlete subjek. Tapi kurang tepat kalau bike and run. Karena harus ada apa ya? Ini swimming athlete, bike and run. Katanya triathlon kok cuma 2. Triathlon kan 3 kan? Berarti swim, bike, and run. Dan juga struktur seperti ini kan biasanya 3 kata kerja. Ada koma 1, 2. Seperti itu. Berarti swim, koma, bike, koma, and run. Seperti itu. Sampai tahap ini ada pertanyaan? Cek, cek. Halo, halo. Iya, Adik Coach. Ya, ada pertanyaan? Eh, tadi Sofa, teman sofa. ada nanya, Coach. Mm-mm, Kenapa mm-mm. yang tadi kayak kapan kita milih jawaban A? Sama Mm. satu lagi pertanyaannya adalah bagaimana kalau swimnya itu bukan swim gitu, tapi verb 2 atau verb 3-nya gitu, Coach. Oke. Yang ini ya. Iya, Coach. Iya. Kenapa nggak A? Karena kata kerjanya tanpa S. Yang kata kerja yang terlihat tanpa S. Run sama bike. Berarti kata kerja yang lain yang belum kelihatan pasti tanpa S juga. Swim. Seperti itu. Kenapa nggak apa? Kenapa nggak pakai apa? Nggak pakai apa tadi? Bagus. Swimnya misalnya jadi swam atau swam gitu. Oh, pakai anu. Pakai verb 2. Swim, swam ya. Eh, Ya itu tadi. Ini kan baik verb 1 tanpa S, run tanpa S. Ya sudah, kata kerja yang biasanya ada ya harus mengikuti. Swim tanpa F, verb 1 tanpa F. Seperti itu. Harus paralel. Walaupun paralel itu skill selanjutnya ya. Ada skill yang namanya paralel itu harus sama. Kalau pakai ing ya ing semua, tutu ya semua, verb 1 tanpa S ya verb 1 tanpa S semua, verb 2 ya nanti verb 2 semua. Seperti itu. Begitu. Yang lain ada yang ditanyakan? In triathlon, di triathlon, para atlet berenang, bersepeda, dan berlari. Halo, halo. Cek 1, 2, 3. Apakah ada yang ditanyakan lagi mengenai ini? Sebelum kita ke nomor berikutnya ya. Kayaknya sudah, Coach. Oke. Dan ini yang past participle lagi. Nah, ini agak... Nah, ini incorrect. Nah, karena ini correct, silakan dijawab selain jawaban A. Tentukan subjeknya dulu mana, kira-kira. Subjeknya itu ya pasti the Mayflower Compact ya, karena tidak ada preposisinya di depannya kan. Walaupun kita nggak tahu Mayflower Compact itu apa, tapi
secara feeling, nah kita itu tahu itu kata benda dan kata bendanya tidak di apa di depannya tidak ada preposisinya. State. D, coach. Stated. Mari kita lihat. Ya, benar. Mayflower Compact, tadi saya sudah prediksi, itu merupakan subjek. Walaupun kita tidak tahu itu apa, pokoknya itu subjek. Karena itu kata benda. Ada 2 koma kan? 1 dan 2. Oh, berarti kata kerjanya setelah ini. Nah, satu-satunya yang kata kerja adalah stated, verb 2. Statement itu kata benda, stating, ing itu belum tentu kata kerja kalau tidak ada to be-nya di depan. Statement juga kata benda. Ya berarti stated aja. Hati-hati sama sign di sini karena sign di sini artinya bukan menandatangani tetapi yang ada yangnya ya, yang ditandatangani. Ini skill 5 ini. Sign pakai ed yang ditandatangani dan juga compact. Compact itu kan bukan manusia toh. Yang pasti walaupun kita tidak tahu maknanya apa. Masa kalau ini bab 2 mau artinya kan harus aktif kan dia maknanya. Mosok benda menandatangani tidak mungkin. Berarti ini artinya yang ditandatangani. Berarti bukan kata kerja intinya seperti itu. Berarti compact ini harus butuh kata kerja. Dan seperti yang tadi saya katakan, setelah koma yang kedua, disitulah letak kata kerjanya, yang yaitu stated. Oke, begitu ya. Perlu saya jelaskan lagi apa enggak ini? Yang ini? Oke, kita ke skill 13. Ini benar karena subjeknya adalah effects. Nah, alkoholism hati-hati bukan subjek dari R. Alkoholism adalah object of preposition karena di depan alkoholism ada kata of, bukan subjek. Alkoholism adalah object of prepositions. Subjeknya adalah justru yang effects, efek-efek ya. Dan itu cocok dengan kata kerja are. Efek jangka panjang, efek-efek jangka panjang dari kecanduan alkohol adalah slow destruction of the liver and possible death. Eh, Kerusakan secara perlahan dari hati dan bisa jadi kematian. Kenapa yang A bukan coach? Bukan dangerously ini. Dangerously kalau dijadikan dangerously alcoholism. Nah, subjeknya mana? Karena alkoholism bukan subjek. Dangerously pasti bukan subjek. Itu kata keterangan. Subjeknya kan effects. Kalau yang B hampir benar tapi masih salah karena nggak cocok. Kata kerjanya are, subjeknya effect. Nggak cocok. Effect tunggal, are jamak. Sementara ini kan benar Berarti effect. kalau alcohols mungkin ya jawabannya A. Alcohols, alcohols are gitu. Iya, Alkohol, alcohols are. is nanti. Alkohol kan satu, Oh iya. cairan kan? Oke. Berarti harusnya alkohol is ya. Kalau mau itu Ya, ya. Oke. Karena alkoholism itu adalah kata sifat. ya. Lagian secara makna juga nggak enak. Merupakan Alkohol adalah slow destruction. Oh, nggak enak toh. Nggak enak juga. Ini kan intinya efek-efek efek-efek jarak jauh, efek-efek jangka panjang
dari alkohol adalah Ya, Coach. kira-kira siapa? Kalau yang B itu efeknya ada S-nya gimana, Coach? Eventual, ya nanti kayak C nanti. Berarti betul semua gitu. Iya betul. Iya Bonus, nanti, kalau gitu bonus ya. nanti bingung. Itu berarti yang disalahkan adalah penulis soalnya nanti. Enggak, enggak Pasti apa ada yang salah ya, pasti ada harusnya. yang salah. Pasti ada yang salah. Kalau yang B ada S-nya ya betul juga. Di set ada yang salah gitu ya. Iya, betul. Eventual effect. Oh, efek masa kini. Oke, kita ke sini ya. Ini silahkan dipilih lagi. Coach, bentar Coach. Ada Ya, yang mau mencerna dulu Coach. Balik dulu sebentar Coach. Izin oke. Coach. Kamu bagus sih. Soalnya daripada biasa Yang mana? Gimana? Gimana? tadi. Alkoholisme itu kecanduan alkohol ya, bukan alkoholnya. Alkoholisme itu kecanduan alkohol. Alkoholisme. Halo, halo. Gimana? Ada yang tanyakan? Alcoholism, the long-term effects of alcoholism are the slow destruction of Casemiro kan. Casemiro. Casemiro. Wah. Lagi nonton cuplikan bola. Bola. Ini yang baru tuh yang bagus lah. Dan Coach. Dan, oke. Dan Nggak ada Casemiro di tim nasional Brasil ya. Baru aja menang tadi. Nomor 14. Ya, silakan dijawab. Ini the itu pasti setelah the kata benda. Berarti kemungkinan ini adalah subjeknya ini. A. Mari kita lihat. Iya, karena yang C itu ada was-nya. Tidak boleh. Jatuhnya. Karena two page Pennsylvania Evening Post itu sudah punya kata kerja, yaitu appear. kenapa bukan yang D Coach? Kenapa bukan yang D? Ya. Ini ada Ada apostrofnya. verb-nya ya. Kalau ada apostrofnya harus ada kata bendanya setelah itu. Bagus. Bagus gak bisa. Agang's bag. Nah, tasnya Agang. Seperti itu. Dan ini sebagai informasi, ini kan garis apa dicetak miring itu berarti nama merek. Jadi two page Pennsylvania Evening Post itu kan koran itu, nama koran yang yang memiliki halaman dua, yang memiliki dua halaman. Itu subjek, verbnya adalah appear. Koran ini muncul intinya itu. Dan kalau kita perhatikan ini ada dua koma ya, koma, koma. Berarti the first daily newspaper in the US itu merupakan apositif atau penjelas dari subjek two page Pennsylvania Evening Post. Jadi surat kabar berhalaman dua yang judulnya ini The Pennsylvania Evening Post. Nah, kemudian dikasih penjelas the first daily newspaper in the US, koran pertama di US. Baru setelah itu koma lagi kan kata kerjanya. Muncul pertama kali di tahun 1783. Kalau yang D, wah, itu harus apa? Ini jadi apa ya? Nanti ada kata benda setelah itu. Yang B tidak bisa karena ada is, sementara ada appear di sini. Demikian juga yang ini juga ada was-nya, kan appear sudah ada, tidak perlu kata kerja lagi. Oke, kita lanjut. Ini
Waktu sudah menunjukkan 2:30. Apakah kita bisa ke yang bagian incorrect? Iya, Coach. Silahkan dijawab. Ada komanya 1. Nah, berarti apa? Wih, ada yang sudah menjawab lewat C. Mari kita lihat. Iya, betul. Ini A positifnya di depan. Karena ada koma 1, nggak koma 2 ya. A positif di depan. An outstanding track athlete. Atlet track yang luar biasa. Siapakah dia? Ya, subjeknya Jesse Owen. Baru setelah itu kata kerjanya. Won 4 gold medals in 1936 Olympics in Berlin. Seperti itu. Cukup jelas ya? Kenapa nggak yang A? Excellent speed and running ability ini mengacu pada benda, bukan manusia ya. Kemampuan. Sementara subjeknya adalah Jesse. Outstanding track athlete runs. Wah, ada kata kerjanya di sini. Tidak bisa, karena kata kerjanya sudah won ini kan. Ini outstanding track athlete runs. Ya, runs-nya ini yang jadi masalah. Kemudian yang ini ada he, subjek, had, had, kata kerja. Kita subjek verbnya kan sudah ada sini. Kecuali kalau itu multiple clause, kalimat yang clause-nya lebih dari 1, ya bisa saja, tetapi tetap aja salah. Karena kalau subjek verbnya dalam satu kalimat lebih dari 1, dia akan butuh konektor atau kata hubung. Sementara kalau ini tidak ada kata hubungnya. Tapi kita belum fokus ke multiple clauses sentence ya. Kita masih fokus pada kalimat yang clause-nya cuma 1. Jadi D juga salah. Nomor 20, silakan dijawab, ini masih salah. Yang mana? Kalau ini pastilah Great Plains ini adalah subjeknya. Kemudian kalau kita lacak di sini tidak ada kata kerjanya. Nah, pastilah butuh kata kerja dan A bukanlah kata kerja. Making, kecuali kalau ada to be-nya di depan making atau di depan definitely making, itu mungkin bisa jadi pertimbangan. Sementara yang B tidak ada kata kerjanya, yang C planted ada kata kerja di situ, tapi ada the pioneers subjek, sementara subjeknya sudah ada the Great Plains. Berarti satu-satunya adalah yang mix up. Great Plains di Midwest Amerika terdiri dari area pertanian yang kaya dan subur. Begitu. Ada yang ditanyakan mengenai soal ini? Saya tunggu. Ini coach boleh nanya soal yang sebelumnya nggak coach? Soal sebelumnya boleh. Yang nomor berapa? Yang nomor berapa, Mas? 12. 12. Oh, ini. Ini. Nah, apa? Ah ini Yang mana? sekilas itu kan ada 2 kata kerja ya kalau misalnya Ya, ini. sign sama Nah, stated. itu Hmm, bisa tolong lihat. hmm. Sekilas ada 2 kata kerja. Nah, kenapa saya pilih yang stated? Karena sign itu bukan kata kerja. Kenapa saya yakin itu bukan kata kerja? Karena subjeknya adalah compact. Saya sendiri kurang, anggap saja saya kurang tahu compact. Walaupun compact itu kelihatannya kayak perjanjian ya. Tetapi anggap saja saya tidak tahu eh, compact itu apa. Tapi yang pasti saya ketahui, Mayflower compact bukanlah manusia. Oke? Karena Mayflower bukanlah manusia, dia benda mati lah. Nah,
Signed. Signed artinya kalau saya anggap itu verb 2, itu pasti itu pasti aktif artinya. Yang artinya berarti menandatangani. Berarti compact menandatangani. Tidak mungkin benda mati itu menandatangani. Jadi saya asumsikan sign itu bukan menandatangani, melainkan yang ditandatangani. Karena itu merupakan skill 5 yaitu ya. Jadi tidak semua ed itu kata kerja. Ed itu bisa jadi yang tapi artinya pasif. Yang ditandatangani. Berarti sign bukanlah kata kerja. Dan di sini ada 2 koma. 1, 2. Oh, karena ini Mayflower Compact itu subjeknya, berarti kita bisa pastikan setelah koma yang kedua adalah kata kerjanya di sini. Pasti kata kerja. Satu-satunya yang kata kerja di sini adalah yang they stated. Compact itu semacam perjanjian, masih masuk akal kalau kata kerjanya stated, menyatakan. Daripada sign, menandatangani. Kalau perjanjian kan logikanya lebih cocok ditandatangani. Kalau ditandatangani, misalnya kita tetap nekat ditandatangani, boleh. Tetapi sign itu harus kita tambahkan was atau were ya, was di sini ya, to be. Karena kita apa? Karena yang namanya verb 3 itu pasti tidak bisa berdiri sendiri, harus ada was-nya di situ. Kalau ada was-nya, coach, masih Boleh, bisa deh nggak? bisa. The Masih bisa deh Mayflower, berarti. tapi kalimatnya kan berubah. The Mayflower Compact was signed by pilgrims upon their arrival in Massachusetts in 1620. Titik. Nggak boleh ada stated lagi. Kalau satu subjek nggak memungkinkan dua verb berarti. Satu subjek tidak eh, bisa memungkinkan satu subjek dua verb asal verbnya berurutan. Kayak tadi yang triathlon. In triathlon, athletes swim, run, and bike. Jadi urut-urutan. Tidak boleh terpisah-pisah seperti ini. Oke, Karena itu oke. dianggap satu rangkaian. Eh, Paralelism namanya. Atau bisa. Sebenarnya ini merupakan bentuk aslinya ya. Eh, Mayflower Compact which was signed. Bisa. Which was signed by the Pilgrims upon their arrival in Massachusetts in 1620 stated their policy. Jadi sign itu harus ditambahkan which was. Bisa. Tapi harus pakai which was ya. Jadi kalau which was nanti which-nya subjek, verb-nya was. Tapi itu nanti, belum saatnya. Gitu ya. Siap. Oke, ini Memang apa? susah sih dengan ini. Iya. Tapi tenang saja, dipelajari videonya ya. Video ada 3 video. Video itu satu video kelihatannya durasinya 1/2 jam. Silahkan dipelajari minggu ini untuk pelajaran ke depan. Coach, Ya, ada link atau buku untuk latihan latihan gitu nggak, Coach, untuk ini? link buku untuk Mm-mm. latihan-latihan. Atau ya Oh, em, ada, link ada. Longman masih bisa dikasih nggak sih, Coach? Bisa, 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 Oke, siap, bisa. Coach. Nanti saya ada PDF-nya sih, tapi 600 halaman nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa, Coach. Oke, nggak apa-apa. Tuh.
tapi akan lebih membantu kalau video saya ditonton aja. Oke, Itu Coach. merupakan rangkuman dari 600 halaman itu. Kan kadang Walaupun, kita pas dijelasin ini rasa mudeng loh, tapi pas ujian tuh beda lagi kan oh itu. iya, ya, Perlu ya, latihan, ngetes tanpa ya. penjelasan. Oke. Intinya tadi eh, tidak boleh ada yang jomblo karena harus ada subjek dan harus ada verb. Dua-duanya harus ada. Boleh LDR antara subjek sama verb itu bisa berjauhan, nggak selalu berdempetan. Dan bibit bobot bebet harus diperhatikan. Subjek sama verb harus cocok. Kalau jamak ya verbnya jamak. Seperti itu. Terus hati-hati sama yang itu ya. Tidak semua ing itu kata kerja dan tidak semua bentuk ketiga itu kata kerja. Bisa jadi artinya yang. Kemudian subjek itu tidak boleh didahului oleh preposisi. Kemudian to itu bukan kata kerja. Ing atau bentuk ketiga dia akan menjadi kata kerja kalau ada to be di depannya. Baru boleh dianggap kata kerja. eh Berkaitan dengan pertemuan ke depan, saya hari Kamis itu ada rapat universitas. Kemudian ini alternatifnya kita reschedule atau ada guru pengganti. Monggo. Mbak Restu, halo Mbak Restu. Mbak Admin, halo Mbak Restu. Mbak Restu. Ya, Nah, ini saya berikan dua pilihan, mau reschedule atau mau ada guru pengganti untuk hari Kamis karena hari oh, Kamis saya juga libur. untuk pesertanya gimana? Nah, ini saya berikan apa? Saya umumkan ke peserta, monggo Ya, dipilih gimana yang Kak mana. Bagus? Mau diganti satu hari sama pengajar lain Mm-mm. atau mau diganti hari? Bisa diskusi dulu. Nanti misalkan konfirmasinya lewat WA nggak apa-apa sih Kak. Untuk guru pengganti jangan khawatir, Oh, materinya saya akan beritahu dan aplikasi yang digunakan akan sama dan materinya juga sama. oke, Coach. Mbak Restu, nanti kami diskusi dulu. Nanti kami Ya. akan sampaikan jawabannya via WA aja ya. Baik Kak. Oke, saya kira itu saja. Jadi, Mas-mas dan Mbak-mbak, Bapak dan Ibu punya PR untuk melihat video saya ya. Eh, untuk 3 video itu yang berdurasi masing-masing setengah jam. Itu sudah mewakili hampir semua yang ada di buku. Tapi kalau misalnya tetap perlu butuh buku, nanti saya akan berikan bukunya. Begitu. I think that's all for today. Have a Terima nice kasih, day. Coach. Have a nice day everyone. Semoga nggak pusing ya. Kalau pusing pun nggak apa-apa karena itu artinya berpikir. If you feel